Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andike Dwi Warsono dengan NIM 230161026. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup manajemen pengetahuan dengan mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Sebelum kita mengetahui apa itu siklus hidup manajemen pengetahuan, kita harus mengetahui pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah suatu proses sistematis untuk menciptakan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi. Tujuannya ialah meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Pengertian siklus hidup manajemen pengetahuan. Siklus hidup manajemen pengetahuan adalah serangkaian tahapan sistematis yang menggambarkan bagaimana pengetahuan dalam suatu organisasi diciptakan, dikumpulkan, disimpan, dibagikan, digunakan, dan diperbarui secara berkelanjutan. Tujuannya agar pengetahuan tidak hilang atau terlupakan dan bisa terus berkembang sesuai perubahan kebutuhan dan teknologi. Tujuan utama siklus hidup manajemen pengetahuan. Satu, mencegah kehilangan pengetahuan. Dua, meningkatkan efisiensi kerja. Tiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Empat, mempercepat pengambilan keputusan. Lima, meningkatkan kolaborasi antar individu dan tim. Tahapan dalam siklus hidup manajemen pengetahuan. Satu, penciptaan pengetahuan. 2. Pengorganisasian pengetahuan. 3. Penyimpanan pengetahuan. 4. Pembagian pengetahuan. 5. Penggunaan pengetahuan. 6. Evaluasi pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas setiap tahapan dalam siklus hidup manajemen pengetahuan. Tahap pertama, penciptaan pengetahuan. Pada tahap ini, proses membentuk atau menghasilkan pengetahuan baru bisa muncul dari pengalaman kerja, hasil riset, dan bisa timbul dari ide. Tujuannya ialah menciptakan inovasi dari pengalaman yang sudah ada. Contohnya, seorang pegawai menemukan cara baru agar pekerjaannya lebih cepat selesai. Tahap kedua, pengorganisasian pengetahuan. Setelah pengetahuan baru tercipta, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi atau mendokumentasikan pengetahuan agar mudah dipahami. Biasanya dilakukan dengan cara menulis laporan, membuat panduan, atau menyusun SOP. Tujuannya ialah memastikan pengetahuan tertata rapi dan tidak hilang. Contohnya, hasil penelitian disusun dalam laporan yang bisa dibaca orang atau tim lainnya. Tahap ketiga, penyimpanan pengetahuan. Pada tahap ini, kita berfokus pada menyimpan suatu pengetahuan ke dalam sistem penyimpanan seperti database, cloud, repositori digital, atau arsip perusahaan. Dengan penyimpanan yang baik, pengetahuan bisa diakses kembali kapan saja. Tujuannya agar menjaga pengetahuan tetap aman dan mudah dicari. Contohnya, karyawan menyimpan laporan ke dalam server perusahaan. Tahap yang keempat, pembagian pengetahuan. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana pengetahuan yang telah disimpan dibagikan kepada anggota lain dalam organisasi atau perusahaan dengan melalui rapat, pelatihan, forum diskusi, e-learning, atau platform internal. Tujuannya membangun budaya berbagi dan memperluas pemahaman bersama. Contohnya, seorang karyawan senior membagikan pengalaman kerjanya kepada karyawan baru. Tahap yang kelima yaitu penggunaan pengetahuan. Tahap berikutnya adalah menggunakan pengetahuan yang sudah ada untuk mengambil keputusan dan mengembangkan produk baru. Tujuannya ialah menjadikan pengetahuan sebagai dasar tindakan nyata. Contohnya, sebuah perusahaan menggunakan hasil analisis data tahun lalu untuk menentukan strategi pemasaran tahun ini. Tahap yang keenam yaitu evaluasi pengetahuan. Tahap terakhir adalah mengevaluasi pengetahuan yang dimiliki apakah masih relevan,
efektif dan akurat. Jika sudah tidak sesuai maka diperbarui atau dikembangkan menjadi pengetahuan baru. Tujuannya ialah memastikan pengetahuan selalu update dan sesuai kebutuhan. Contohnya, memperbarui SOP yang sudah tidak cocok dengan sistem baru. Tantangan dalam siklus hidup manajemen pengetahuan. Tantangan-tantangan ini muncul dalam berbagai tahap siklus hidup manajemen pengetahuan yang meliputi penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan pengetahuan. Organisasi perlu mengatasi masalah-masalah ini dengan pendekatan yang kuat, melibatkan teknologi yang tepat, budaya organisasi yang mendukung, dan komitmen manajemen agar manajemen pengetahuan berjalan efektif dan berkelanjutan. Bagaimana cara menangkap pengetahuan tacit di siklus hidup manajemen pengetahuan? Cara yang pertama yaitu bimbingan atau monitoring, di mana karyawan berpengalaman berbagi pengetahuan mereka dengan cara yang baru, melalui interaksi langsung dan praktik bersama. Cara yang kedua yaitu cerita dan narasi yang menceritakan pengalaman pribadi dan wawasan kontekstual membuat pengetahuan tacit lebih mudah dipahami dan diingat. Cara yang ketiga, observasi dan pembelajaran. Melalui pengalaman langsung dalam situasi kerja nyata. Cara yang keempat, diskusi curah pendapat dan sesi praktik kelompok untuk mengekstraksi pengetahuan tidak tertulis dari para ahli. Cara kelima, mendokumentasikan pelajaran dan wawasan yang didapat dari berbagai proyek menggunakan template terstruktur seperti wiki atau basis data pengetahuan. Cara yang keenam, memfasilitasi lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan keterlibatan karyawan agar mereka lebih terbuka berbagi pengetahuan tacit. Kesimpulan tentang siklus hidup manajemen pengetahuan. Siklus hidup manajemen pengetahuan adalah proses sistematis yang melibatkan tahapan mulai dari penciptaan, identifikasi, penyimpanan, distribusi, hingga pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi. Siklus ini bertujuan agar pengetahuan yang dimiliki organisasi tidak hilang seiring berjalannya waktu dan perpindahan personel serta dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan inovasi dan efisiensi kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.